Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitro Bagus Samudro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan diskusi sesi 7 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar eh, di berbagai negara. Pada topik diskusi sesi 7, artikel yang saya temukan berjudul Yes, We Can, Promoting Gender Equality from University to Primary Education Teaching Through the Design of Knowledge Model, di mana ditulis oleh Maider Perez dan Paulus Katten pada tahun terbit 2024 yang dipublis oleh Springer Nature dalam jurnal Interchange. Pembahasan yang dijelaskan dalam abstrak yakni tentang kesenjangan gender dalam pendidikan dan karir, di mana penelitian ini menyoroti adanya kesenjangan gender yang masih signifikan pada berbagai bidang, termasuk bidang sosial, ekonomi, ataupun pekerjaan, terutama terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang. Untuk bidang pendidikan, meskipun ada kemajuan, namun masih banyak anak perempuan yang putus sekolah lebih awal, terutama pada usia remaja. Stereotip gender dan pengaruhnya apabila tidak diantisipasi dengan baik, tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan. Sosialisasi berbasis gender ya, tentu sangat penting untuk dimulai sejak dini dan seringkali mengarah pada stereotip yang tidak teratasi. Seperti contoh, apabila sekolah tidak bisa mengantisipasi stereotip negatif tentang gender, maka tentu akan menimbulkan dan memperkuat norma kekerasan bagi anak laki-laki dan diskriminasi bagi anak perempuan. Stereotip gender ini berdampak negatif pada minat dan partisipasi perempuan pada bidang STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Berikutnya, data menunjukkan bahwa representasi perempuan secara global di bidang penelitian hanya 28%. Seperti contoh bahwa penerima Nobel Science sebanyak 17 perempuan sejak tahun 1903, dan untuk buku teks sains di bidang pendidikan menengah juga cenderung menampilkan lebih banyak ilmuwan laki-laki dibandingkan dengan ilmuwan perempuan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan penurunan minat anak perempuan terhadap STEM dan pekerjaan terkait STEM di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Oleh sebab itu, proyek internasional seperti RUS, Relevant of Science Education, juga menemukan bahwa di negara maju, siswi cenderung kurang menyukai pelajaran sains dibandingkan dengan siswa laki-laki, serta kurangnya berminat menjadi ilmuwan atau bekerja pada bidang teknologi. Mengingat stereotip gender terbentuk sejak dini, maka penting untuk proses perubahan sejak awal di kehidupan untuk membentuk sikap dan perilaku yang lebih setara. Maka pendidikan, terutama pelatihan guru, ini sangat penting dan memiliki peran yang sangat urgent untuk membentuk persepsi dan mendorong partisipasi perempuan pada bidang STEM. Kemudian berdasarkan analisa kajian pada artikel, dijelaskan bahwa penelitian ini dirancang
Tujuannya untuk mengidentifikasi ilmuwan perempuan inspiratif sebagai panutan, merancang model pengetahuan atau knowledge model tentang mereka, serta merefleksikan hambatan yang mereka hadapi guna mengubah persepsi terhadap profesi terkait STEM, yang pada akhirnya nanti mampu memberdayakan eh, pendidikan kesetaraan gender. Lalu, metodologi dalam penelitian ini menggunakan metodologi campuran, yakni kualitatif dan kuantitatif research design, yang tentunya juga digunakan untuk mengatasi masalah penelitian serta menghasilkan wawasan yang bermakna pada seluruh paradigma pragmatisme. Berikut adalah konsep map, peta konsep yang dibuat dengan judul Scientific Woman, desain tentang model pengetahuan, yakni Women and Science. Berikutnya untuk rumusan masalah dalam artikel penelitian tersebut. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kesadaran calon guru sekolah dasar mengenai isu kesenjangan gender dalam bidang STEM. Yang kedua, bagaimana memperkenalkan panutan atau role model ilmuwan perempuan kepada calon guru untuk menginspirasi mereka, di mana kemudian hari atau masa depan akan berimbas pada siswa mereka. Hasil dan pembahasan dalam artikel penelitian ini yakni pembuatan model pengetahuan Women in Science, di mana mahasiswa berhasil membangun model pengetahuan Women in Science secara kolaboratif menggunakan beberapa perangkat lunak, dan model pengetahuan tersebut dapat diakses publik dan menjadi platform untuk menunjukkan kehidupan dan karya ilmuwan perempuan sebagai contoh bahwa perempuan juga memiliki andil di bidang pengetahuan. Kemudian, refleksi kesulitan ilmuwan perempuan, di mana kesulitan yang paling banyak diidentifikasi adalah bias gender yang terdiri dari berbagai faktor seperti masalah kesehatan, masalah-usul yang sederhana, etnis, perang, pengasingan, dan juga usia juga dianggap sebagai hambatan. Survei yang dilakukan terhadap 40% dari total partisipan dan 69% yaitu terdiri dari perempuan, di mana mayoritas atau 70%-nya setuju bahwa ada kesenjangan gender yang signifikan saat melaksanakan program tersebut. Mayoritas 64% juga setuju adanya kesenjangan dalam mengakses posisi akademik, posisi politik, dan profesional dengan upah yang tinggi. Lalu dampak kegiatan, hasil survei menunjukkan bahwa 100% audien yang disurvei percaya bahwa kegiatan Women in Science mampu meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dalam konteks pendidikan.
sebanyak 98 responden berpikir bahwa kegiatan ini dapat memberdayakan anak perempuan serta membantu mengurangi ketidaksetaraan gender jika diterapkan di sekolah dasar. Oleh sebab itu, implikasi besar akan berimbas apabila hal ini diterapkan pada jenjang pendidikan dini. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan perancangan model pengetahuan tentang ilmuwan perempuan berhasil meningkatkan kesadaran untuk seluruh stakeholder, khususnya adalah mahasiswa calon guru, tentang isu kesetaraan gender pada bidang STEM, dan memberikan mereka alat serta inspirasi untuk mempromosikan kesetaraan gender di kelas mereka kelak. Nah, sehingga hal itu akan berimbas pada berbagai bidang, khususnya di bidang pendidikan sekolah dasar, di mana pendidikan gender sangat penting untuk diterapkan dan diimplementasikan, serta didukung oleh seluruh pihak. Demikian tanggapan saya pada diskusi sesi 7. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.